Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Puspa, di sini kuliah pertama atau pertemuan pertama dalam mata kuliah Decision Making atau Teknik Pengambilan Keputusan. Nah, teori yang pertama bukan teori ya, maksudnya materi pertama adalah tentang situasi pengambil keputusan. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang situasi pengambil keputusan. Nah, sebelumnya saya akan menceritakan sebuah kasus tentang renovasi hotel. Nah, keputusan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukannya. Ada contoh kasus dari renovasi sebuah hotel untuk meningkatkan kapasitas layanan terhadap pengunjung. Nah, sesaat setelah renovasi dilakukan, komplain pengunjung terhadap kecepatan layanan lift hotel mulai muncul. Nah, untuk menghilangkan komplain tersebut, pengelola atau manajer hotel menghubungi vendor lift untuk menemukan cara mempercepat laju lift. Namun, nggak ada satu cara apapun yang dapat dilakukan untuk itu. Nah, oleh karena itu, dia memanggil konsultan perencana untuk memasang lift tambahan di lokasi yang tepat. Namun, sialnya, sebelum hal tersebut dilakukan, komplainnya hilang. Nah, dalam kasus tersebut, manajemen hotel mengaplikasikan pemecahan masalah rutin dengan variabel yang teridentifikasi, yaitu kecepatan lift, sebagai variabel yang mempengaruhi masalah. Dalam hal ini adalah komplain. Dalam model riset operasi, apabila kecepatan sebagai variabel penentu, kecepatan itu tidak bisa ditingkatkan nilainya, maka harus ditambahkan variabel penentu lain, yaitu lift tambahan. Nah, model semacam ini adalah model standar masalah optimalisasi. Namun demikian, permasalahan yang ada bukanlah bagaimana meminimalkan fungsi objek komplain melalui manipulasi variabel kecepatan lift dan lift tambahan. Dengan demikian, model tersebut tidak mampu menjelaskan munculnya dan lenyapnya komplain. Manajer hotel gagal dalam menemukan variabel non-rutin yang relevan dalam masalah ini. Variabel tersebut sebenarnya adalah ketidaksabaran pengunjung hotel terhadap layanan lift pada saat lingkungan hotel memberikan rasa yang tidak nyaman akibat renovasi. Nah, jadi sebenarnya ketidaknyamanan ini mungkin sebenarnya lift itu tidak menjadi masalah asal karyawan nyaman, mungkin tempat nunggunya yang lebih nyaman, ada welcome drink dengan berbagai macam snack, dan gimana cara menutup renovasi jadi membuat seolah tidak ada renovasi gitu-gitulah. Nah, ilustrasi ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa aplikasi teknik riset operasi dalam permasalahan manajerial yang dihadapi para manajer itu bisa menjadi salah. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan, manajer itu harus mampu mengidentifikasi secara tepat masalah yang dihadapi dan mengidentifikasi keputusan yang perlu dilakukan. Nah, jadi pengambilan keputusan, apa itu pengambilan keputusan? Kita akan bahas berikutnya. Sampai sini dulu. Terima kasih. Dibahas apabila kalian menjadi manajer hotel, apa yang akan kalian lakukan? Dan tulis di bawah list Google Classroom beserta alasannya. Terima kasih. Pengambil keputusan adalah serangkaian proses mental yang dilakukan seseorang dalam menentukan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapinya. Misalnya, seorang ibu rumah tangga menghadapi masalah keterbatasan anggaran rumah tangga. Dia harus memutuskan alternatif pembelanjaan yang memiliki prioritas paling tinggi dan membuang alternatif pembelanjaan yang prioritasnya paling rendah. Seorang mahasiswa menghadapi keterbatasan waktu yang dimiliki dalam mempelajari semua bahan yang diujikan dalam waktu 1 malam. Dia harus memutuskan bahan mana yang seharusnya dipelajari dan mana yang tidak.
Seorang manajer menghadapi masalah sulitnya untuk meningkatkan penjualan. Akibat dari ketatnya persaingan. Nah, dia harus memutuskan langkah-langkah mana yang pantas diambil dalam keterbatasan biaya yang ada secara relatif, dan secara relatif langkah-langkah itu memiliki hasil dibandingkan dengan langkah-langkah yang lain. Nah, semua pengambil keputusan menghadapi keterbatasan. Pada saat yang sama mereka harus keluar dari persoalan yang dihadapi. Jadi semua tuh sama. Mungkin kalau kalian misalnya nanti sekarang memutuskan, sebelumnya memutuskan mau kuliah di mana, sebelumnya lagi mau memutuskan mau kuliah di mana, jurusan apa gitu ya. Mungkin nanti setelah lulus memutuskan kerja di mana. Setelah itu memilih pasangan yang mana. Kayak banyak aja gitu ya. Nah, itu situasi itu pasti akan kita hadapi, baik kita sebagai pribadi maupun kita sebagai seorang decision maker di dalam suatu perusahaan ya. Berikutnya adalah mengenai pengetahuan dan kreativitas. Dalam rangka mengenali permasalahan yang dihadapi, pengambil keputusan siapapun itu membutuhkan pengetahuan atau knowledge. Hal itu dibutuhkan agar mampu mengidentifikasi situasi keputusan yang dihadapi secara benar. Keadaan pengetahuan itu bisa membuat analisis yang dilakukan menjadi salah. Ketiadaan pengetahuan maksudnya. Kalau kita nggak punya pengetahuan, bisa jadi decision making kita salah gitu loh. Karena salahnya data atau pengetahuan kita di hal itu jauh gitu ya, minim banget. Nah, itu bisa jadi salah. Sehingga pengambil keputusan akan melakukan kesalahan dalam membentuk model mental keputusan. Akibat yang terjadi dapat menjadi fatal ketika dia melakukan kesalahan dalam keputusan yang diambil. Misalnya dalam persoalan renovasi ya yang sebelumnya saya ceritakan, pengetahuan tentang perilaku pengunjung hotel harus dimiliki sama baiknya dengan pengetahuan tentang karakteristik teknik lift. Nah, ketiadaan pengetahuan tentang karakteristik perilaku pengunjung hotel hanya akan menggiring model mental keputusan pada persoalan teknis saja, yaitu kecepatan lift. Padahal di sisi lain, ketiadaan pengetahuan tersebut menyebabkan kegagalan dalam mengidentifikasi adanya ketidaksabaran pengunjung dalam menantikan layanan lift akibat adanya ketidaknyamanan dari renovasi yang sedang dilakukan. Jadi sebenarnya pengunjung itu istilahnya kalau kita gerah banget lah gitu loh, apa sih lama banget sih ini lift, karena tempat tunggunya nggak nyaman mungkin gitu ya, terus situasinya tuh nggak nyaman di situ. Jadi kalau situasinya tidak nyaman, terus kita pengen buru-buru aja ke kamar, jadinya gitu kan. Liftnya ngantri, jadi makin bete gitu loh. Jadi kreativitas dibutuhkan untuk menentukan berbagai alternatif yang mungkin dilakukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Ketidakefektifan dalam pengambil keputusan hanya akan membatasi untuk mengakses alternatif yang paling baik. Akibatnya terpaksa deh ngambil alternatif yang gak efisien. Dalam kasus di renovasi hotel ini, apakah keputusan untuk menutup area yang sedang direnovasi menjadi langkah logis menghilangkan komplain? Misalnya menutup itu, jadi itu kan renovasinya terbuka, jadi kan pengunjung nggak nyaman. Gimana kalau ditutup kayak di mall? Di mall itu terkadang kita suka nggak ngerasa kalau sedang ada renovasi besar-besaran karena dia tutup dikasih gambar-gambar. Bisa jadi ditutup terus dikasih cermin, jadi seolah-olah lega gitu ya ruangannya. Jadi dalam kasus ini keputusan menutup area yang sedang direnovasi sebagai langkah logis menghilangkan komplain itu apakah pilihan terbaik? Ini menjadi tidak berarti ketika terbuka alternatif keputusan lain yang lebih efektif dan efisien. Misalnya memasang cermin besar di sekeliling ruang tunggu lift untuk mengalihkan perhatian pengunjung dari ketidaksabarannya akibat ketidaksabaran dalam periode renovasi. Nah, nanti akan saya kasih gambaran juga ya tentang
pengambil keputusan yang buruk di slide selanjutnya. Kreativitas dan pengetahuan merupakan sepasang mata gunting yang dibutuhkan dalam memotong atau memecahkan masalah yang dihadapi. Hanya saja keduanya memiliki sumber yang berbeda. Pengetahuan diakuisisi sepanjang hidup pemiliknya, sedangkan kreativitas merupakan kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan sejumlah pengetahuan yang dimiliki dan kemudian melakukan berbagai modifikasi yang diperlukan. Oleh karena itu, kuncinya adalah kemampuan penggunaan kedua belahan otak yang kita miliki secara maksimal dalam memecahkan suatu masalah. Salah satu contoh dalam memanfaatkan kreativitas digambarkan di slide selanjutnya juga ya, nanti akan saya berikan. Oke, sampai sini slide ke 2. Salah satu contoh praktek kreativitas. Ketika sebuah merek pasta gigi terkenal mengalami kesulitan untuk meningkatkan penjualannya, kemudian dilakukan brainstorming untuk mencari jalan keluar. Berbagai alternatif standar muncul dalam sesi brainstorming tersebut. Di antaranya adalah melakukan aktivitas benchmarking terhadap strategi lawan melalui repositioning setelah melakukan product development dengan memberikan berbagai rasa pada pasta gigi tersebut. Dari sisi pengetahuan atau knowledge, semua alternatif ini benar dan dapat dilakukan. Namun demikian, kreativitas memberikan jalan keluar lain yang tidak lazim, tetapi tetap powerful. Bagaimana yang terjadi dalam penjualan apabila kemasan pasta gigi diganti dengan tub timah menjadi tub PVC? Tekanan pada tub timah yang dilakukan pengguna akan mengeluarkan pasta gigi dengan volume yang dapat dibatasi, karena keras kan, sehingga kehematan pemakaian pasta gigi dapat dikendalikan. Nah, di sisi lain, sifat PVC yang lentur membuat tekanannya sukar dikendalikan. Akibatnya, volume pasta gigi yang digunakan relatif kurang dapat dikendalikan. Keborosan dalam pemakaian pasta gigi akan meningkat. Frekuensi pembelian pasta gigi yang dilakukan oleh konsumen, jadi karena boros jadi akan beli terus gitu. Akhirnya pasta gigi tersebut menjadi pelopor dalam penggunaan PVC sebagai kemasan pasta gigi yang kemudian diikuti oleh merek-merek pasta gigi lainnya. Nah, ini kreativitas dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Persoalan persepsional dan persoalan real. Persepsi adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang muncul sebagai akibat cara orang itu mengorganisasikan berbagai informasi yang dianggap relevan dan bagaimana orang itu mengambil keputusan atas organisasi informasi tersebut. Seringkali persepsi menyesatkan karena informasi yang tidak lengkap dan cara pengorganisasian informasi itu. Nah, ini kita akan lihat gambar bagaimana persepsi mampu menyesatkan seorang individu. Ini yang kalian lihat, apakah gambar seorang wanita tua atau wanita muda. Berikutnya, anak tangga mana yang paling rendah sebenarnya? Berikutnya lagi, ini seorang Eskimo atau seorang Indian. Ya. Nanti kalian lihat gambarnya. Nah, Anda akan lebih cepat melihat gambar di mana Anda memiliki keinginan untuk melihatnya. Jadi otak kita tuh kalau kita ingin melihatnya yang mana, nah itu yang keluar. Apabila pikiran kita dipenuhi keingintahuan akan sosok wanita muda, mata Anda akan melihat wajah seorang wanita muda yang mengenakan kerudung dan wajahnya terlihat dari sebelah belakang. Sebaliknya, kalau kalian dipenuhi keingintahuan sosok seorang nenek, mata Anda akan melihat mata kalian akan melihat wajah seorang nenek dengan hidung panjang yang juga mengenakan kerudung. Coba untuk melakukan hal yang sama, membedakan persepsi pada figur dua lainnya. Dalam berbagai persoalan,
Pengambil keputusan harus mampu membedakan antara persoalan yang dipersepsikan dan persoalan real yang dihadapi. Persoalan yang dipersepsi itu adanya di otak, di kepala. Persoalan real itu yang dihadapi. Kegagalan dalam mengidentifikasi hal tersebut akhirnya bermuara kepada kesalahan pengambilan keputusan. Contoh, sebuah industri kimia menemukan bahwa pengukur meter yang mengukur aliran bahan kimia selalu tergerus oleh sifat korosi bahan kimia, jadi sering rusak. Persoalan ini bisa dipersepsikan sebagai satu, persoalan ketidakkuatan bahan penyusun pengukur meter, atau dua, persoalan meningkatnya resiko kerusakan ikutan atas materi yang lain akibat dari terpapar atau tertetesi bahan kimia yang ngerembes keluar dari pengukur meter yang bocor itu. Manakah di antara keduanya merupakan persoalan real? Ya, coba kalian pikirkan. Nah, kemudian nanti bahas di di chat atau di Google Classroom, ya. Nah, dalam gambar ini terkait dengan persepsi, apa yang Anda lihat? Yang pertama, apakah yang dilihat gambar apa? Wanita tua atau wanita muda atau gambar yang lain? Nah, ini terkait dengan persepsi, di mana kita melihat dari sudut pandang yang mana. Begitu juga gambar yang sebelah kanan. Apa yang Anda lihat? Apakah orang India ataukah orang Eskimo? Dari mana terlihat itu adalah orang India dan dari mana terlihat itu orang Eskimo? Nah, ini merupakan persepsi. Nah, silakan tulis di komen apa kira-kira yang Anda lihat. Wanita tua atau wanita muda, bagaimana cara melihat wanita tua? Wanita tuanya wujudnya seperti apa? Dan si wanita muda juga wujudnya seperti apa? Nah, yang ini, orang India atau Eskimo. Orang Indianya sedang apa dan orang Eskimonya sedang apa terlihatnya? Komen ya di bawah ini. Berikutnya adalah tentang bangunan yang roboh di Metro Tanah Abang. Terkadang persepsi pengambil keputusan terhadap masalah itu dipengaruhi oleh hukum-hukum keberhasilan masa lalu. Lantas secara heuristik memahami masalah yang dihadapi dengan pola yang dikira mirip terhadap pola sebelumnya. Jadi misalnya kita dulu menyelesaikan masalah A dengan jawaban A. Jadi berikutnya kalau masalah A muncul, kita jawabnya dengan A lagi, padahal belum tentu, gitu loh. Nah, hal semacam ini dalam pengambilan keputusan dinamakan framing. Framing itu seperti frame foto ya, membatasi ya. Jadi sebuah lukisan itu selalu dibatasi oleh bingkai atau frame yang direkatkan padanya, tidak melebihi dari bingkai yang dibuat itu. Nah, sebuah keputusan dipahami secara terbatas oleh bingkai-bingkai yang serupa, sehingga tidak bisa dilihat secara hakiki atau secara keseluruhan, tetapi terbatas pada pemahaman tertentu yang telah ada. Jadi kita berpikirnya ya dalam frame itu, kita tidak out the box, tidak keluar dari frame. Nah, robohnya bangunan tambahan di Pasar Tanah Abang tanggal 23 Desember tahun 2009 merupakan contoh bagaimana pengambil keputusan memahami persoalan secara heuristik. Kita lihat di gambar ya. Kemungkinan pengelola Pasar Tanah Abang terinspirasi dengan pola pemasangan kanopi dalam pembuatan sebuah rumah tinggal, di mana merupakan salah satu faktor keberhasilannya dalam memecahkan masalah pemasangan atap di rumah. Akibatnya, ketika dia dihadapkan pada persoalan penambahan bangunan antar gedung, dia melakukan yang sama. Jadi ini gedung gitu loh, bukan rumah gitu ya. Dia memasang baut sebagai pengikat rangka baja yang menjadi landasan bangunan antar gedung pada kedua sisi tembok bangunan utama. Persoalan realnya adalah sesungguhnya bukan pada bagaimana menghubungkan kedua sisi gedung dan membuat ruang tambahan di atasnya, namun permasalahan realnya ada pada kekurangan ruang yang dapat digunakan sebagai kamar kecil di lantai tersebut.
Nah, jadi kegagalan pengambilan keputusan dalam mengidentifikasi persoalan real membawanya pada keputusan yang salah, yaitu menghubungkan rangka baja dengan baut pada kedua sisi tembok bangunan utama. Jadi nggak kuat gitu loh. Dalam kenyataan, melihat permasalahan atau problem real secara tepat memang bukan hal yang mudah. Pertama, metodenya benar-benar tidak terstruktur, sehingga tidak ada sebuah kriteria pun yang dapat dipergunakan untuk mengatakan ini real problemnya loh, gitu loh. Atau kedua, kreativitas dan pemahaman. Setiap orang itu berbeda, sehingga pengambil keputusan yang berbeda mungkin akan mengatakan problem real yang berbeda, yang sebenarnya baru dapat dievaluasi ketika kegagalan itu terjadi, seperti pada kasus robohnya bangunan di Pasar Tanah Abang. Ketiga, pengalaman pengambil keputusan juga berperan penting dalam mengidentifikasi problem real secara benar. Nanti akan di bawah ini akan saya sertakan ada persoalan lagi, itu tentang hotel di Regency, Hyatt Regency di Kansas City tahun 80 yang ada masalah juga ya, ada musibah juga, yang ambruk juga. Nanti akan saya sertakan di bawah. Oke, jadi misalnya Adni ngambil keputusan dan Fier di permasalahan yang berbeda, di permasalahan yang sama, bisa jadi pandangan terhadap real masalah bagi Adni, bagi Fier, atau bagi Raihana mungkin berbeda mereka memecahkannya. Dan itu makanya juga perlu knowledge dan pengalaman ya. Oke, sekian. Berikutnya persoalan terstruktur dan persoalan tidak terstruktur. Dalam keseharian, banyak persoalan manajerial itu bersifat terstruktur dengan model pengambilan keputusan yang telah dikenali, dengan variabel-variabel keputusan itu yang lazim, dan dengan situasi keputusan itu pasti. Jadi, ketika hal ini menjadi suatu hal yang pasti, pengambil keputusan akan menjadikan pola pikirnya ke dalam pola berpikir heuristis. Jadi semua persoalan diperlakukan sebagai persoalan terstruktur dan dipecahkan dengan model masa lalu. Jadi kalau dulu ada permasalahan A, penyelesaiannya A, jadi kalau meskipun 10 tahun kemudian permasalahan A terjadi, jadi penyelesaiannya A juga gitu. Tidak dicari model penyelesaian yang lain, padahal belum tentu dengan penyelesaian masalah model A, masalah itu menjadi selesai, gitu ya. Nah, meningkatkan penjualan dilakukan dengan memanipulasi pelanggan melalui pemberian bonus, misalnya seperti itu ya. Mengurangi komplain dilakukan dengan memajang wajah cantik pada bagian layanan pelanggan. Kemudian, merencanakan anggaran diselesaikan secara inkremental dengan presentase kenaikan tertentu daripada anggaran sebelumnya, selalu seperti itu. Akibatnya, ketika manajer dihadapkan pada persoalan yang tidak struktur, yang berbeda sama sekali dari yang lalu, di mana dibutuhkan sebuah mental model yang berbeda dengan apa yang biasa, dengan yang biasa diputuskan juga, dengan variabel yang lebih kompleks, baik secara kuantitas maupun relasi, dan dengan situasi yang tidak pasti, dia malah mendekati dengan pola yang terstruktur. Jadi masalahnya tidak struktur, tapi pendekatannya jadi menggunakan yang terstruktur. Jadi kadang-kadang suka nggak nyambung atau intinya bingung gitu. Kalau dihadapkan dengan permasalahan yang baru, yang tidak biasa, jadinya bingung. Nah, ketika dihadapkan pada persoalan bagaimana meredam emosi sekelompok preman yang juga akan mendatangi kantornya, rumusnya masih sama nih. Memanggil satuan anti huru-hara untuk menyelesaikan atau menghadapi para preman tersebut. Nah, tentu saja hal ini akan membuat preman yang datang menjadi mati kutu. Namun, apakah persoalan selesai? Enggak juga gitu kan. Kemudian, seberapa mampukah pengambil keputusan menghadapi kelompok preman pasca periode serbuan tersebut gitu? Dapatkah dia secara terus-menerus mengandalkan aparat keamanan yang datang tadi gitu dalam menghadapi para preman yang
datang periode sesudahnya gitu. Apakah terus-menerus mau seperti itu? Jadi datang preman pakai kita panggil pasukan, datang preman panggil pasukan. Jadi nggak selesai-selesai urusannya. Nah, gimana jika serangan preman tersebut mendadak dan nggak sempat lagi manggil aparat keamanan? Disinilah pengetahuan dan kreativitas itu berperan besar dalam mengenali bahwa persoalan atau masalah serbuan preman bukan persoalan terstruktur. Jadi nggak boleh dihadapi dengan keberhasilan cara menghadapi emosi sekelompok kerja ketika melakukan protes ketiadaan pembagian THR. Jadi adanya preman ini berbeda dengan adanya demonstrasi karena upah kurang atau THR nggak ada gitu. Ini sangat-sangat berbeda. Jadi menghadapinya juga jangan dianggap sama gitu ya. Oke. Situasi keputusan. Situasi yang dihadapi oleh pengambil keputusan itu terbagi ke dalam 7 situasi. 7 situasi kemungkinan. Situasi pertama itu adalah situasi kepastian, certainty, di mana hukum-hukum dalam situasi ini mirip dengan perhitungan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5 gitu ya, pasti begitu. Nah, mengubah nilai variabel keputusan itu akan menghasilkan nilai hasil atau outcome yang diperkirakan. Situasi keputusan semacam ini selalu terjadi pada persoalan rutin dengan persoalan yang terstruktur, di mana akan selalu berulang persoalannya. Misalnya mengurangi jumlah antrean pada loket bank, itu pasti caranya menambah petugas loket atau melatih keterampilan mereka agar mampu melayani nasabah lebih cepat. Nah, situasi ini menganggap adanya pengetahuan yang sempurna pada nilai hasil keputusan dan lingkungan keputusan. Situasi kedua adalah situasi ketidakpastian, di mana nilai hasil yang diperkirakan memiliki berbagai pola yang tidak teridentifikasi. Misalnya buka kantor cabang baru, membuka bisnis baru, mengganti manajer, itu tidak teridentifikasi karena nggak ada jaminan kalau kita buka cabang baru di sebuah kota besar itu pasti sukses gitu ya. Nggak ada jaminan juga bahwa bisnis yang booming itu memberikan keuntungan yang besar. Nggak ada jaminan juga ganti manajer dengan manajer terkenal itu perusahaan akan lebih baik gitu. Nah, situasi ketiga adalah situasi di bawah resiko yang merupakan bentuk pertengahan di antara situasi pasti dan nggak pasti. Berbagai nilai keputusan dapat diidentifikasi polanya, walaupun kepastian terwujud nilai hasil tersebut tidak bisa dipastikan keberadaannya pada masa depan. Probabilitasnya dapat diidentifikasi. Probabilitas kejadian berbagai kemungkinan nilai hasil dapat disediakan oleh pakar atau konsultan. Jadi, situasi yang semula tidak pasti dapat digeser menjadi situasi di bawah resiko. Tentu aja ada biaya yang muncul sebagai akibat dari informasi ini. Jadi informasi konsultan biaya informasi konsultan tadi ya. Namun demikian, biaya tersebut bukan hal yang perlu dirisaukan kalau hasilnya bagus gitu kan. Nah, dalam bahasa teori pengambilan keputusan, informasi perlu dibeli asalkan expected value of perfect information atau FP besarnya lebih besar daripada 0. Jadi bisa worth it lah gitu ya. Situasi keempat adalah situasi di mana pengambil keputusan berhadapan dengan lawan tunggal. Dalam kondisi pengambil keputusan itu hanya memiliki tujuan objektif tunggal dan strategi lawan dapat diidentifikasi sehingga respon strategi dapat dipersiapkan. Ini adalah situasi yang sangat sering dihadapi manajer dalam pekerjaan sehari-hari. Berhadapan dengan peserta tender dalam sebuah sesi negosiasi, berhadapan dengan pembeli dalam negosiasi kontrak penjualan, berhadapan dengan serikat pekerja gitu ya yang maksain tuntutan, dan memperpanjang atau mengakhiri kontrak dealership merupakan beberapa contoh dari situasi ini. Situasi kelima adalah situasi di mana pengambil keputusan memiliki tujuan jamak, tujuannya banyak gitu ya,
sehingga harus mencari solusi terhadap prioritas mana yang penting dari berbagai tujuan tersebut. Situasi keenam, situasi di mana pengambil keputusan bukan individu tunggal, melainkan sekelompok orang. Pengambilan keputusan secara berkelompok itu lazim di berbagai perusahaan. Risiko dan ketidakpastian itu merupakan persoalan yang dihadapi para manajer dalam mengambil keputusan. Dengan keputusan dalam kelompok, brainstorming itu bisa dilakukan, dan pengetahuan tentang risiko yang dihadapi juga bisa ditingkatkan. Jadi, ketidakpastian itu bisa dikurangi. Situasi ketujuh, situasi terakhir adalah situasi kompleks, di mana para manajer itu dihadapkan kepada lawan lebih dari satu. Jadi masing-masing pihak itu punya banyak tujuan dan strategi, serta situasi yang dihadapkan adalah situasi yang nggak pasti. Manajer juga dihadapkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan pengambilan keputusan itu dilakukan secara berkelompok atau sendiri. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pentingnya tujuan yang jelas. Dalam setiap situasi pengambilan keputusan, tujuan yang hendak dicapai dengan keputusan haruslah spesifik dan jelas. Karena ketidakjelasan dalam hal ini akan mengacaukan alternatif dan kriteria yang mungkin dikembangkan. Contoh sederhana, misalnya sepasang suami istri yang bermaksud memiliki rumah di wilayah baru. Kalau tujuan pembelian rumah tersebut untuk memperoleh yang paling dekat dengan lokasi kerja, maka alternatifnya adalah berbagai rumah dengan harga yang tinggi di pusat kota, dengan lahan yang terbatas tentunya. Sementara itu, seandainya suami istri tersebut berdiskusi lebih dalam mengenai masa depan mereka, terkait dengan rumah yang dimiliki dengan keterbatasan lahannya, di mana memiliki kemungkinan mengundang saudara, teman kerja untuk makan malam, arisan, dan sebagainya gitu ya, kalau lahannya terbatas, maka tujuan memperoleh rumah yang paling dekat dengan kantor tidak lagi relevan dan akhirnya disingkirkan. Karena daripada memiliki alternatif rumah di pusat kota dengan lahan yang sangat sempit dan harganya juga mahal, mungkin mereka dapat mengembangkan alternatif lain, yaitu berbagai perumahan di pinggiran kota dengan lahan yang lebih luas sehingga dapat menampung teman-teman yang diundang makan malam, arisan, atau acara lainnya. Sehingga dapat menampung teman-teman yang diundang dengan nyaman dan harga pun lebih murah. Nah, selain itu, alternatif ini juga dapat ditambah dengan memiliki kendaraan tipe SUV, Sport Utility Vehicle, yang berasal dari perbedaan harga rumah di pusat kota dengan di pinggiran kota. Dalam alternatif pilihan ini, mereka telah bergerak dari kebutuhan yang fungsional ke arah kebutuhan yang lebih bersifat gaya hidup atau lifestyle dengan tujuan yang berbeda. Kejelasan mengenai apa yang diinginkan oleh pengambil keputusan bukan lagi sekedar pernyataan tujuan saja, tetapi kejelasan tersebut secara esensial memiliki implikasi pada kriteria dengan apa alternatif-alternatif yang layak dikembangkan untuk diputuskan.